Jadi semuanya ini bareng-bareng nih. Ya cuman kebetulan saja gitu loh. Kebetulan kami mendapatkan ya itu kami sampaikan gitu kan. Jadi memang di luar itu banyak isu itu kan macam-macam. Tapi sepanjang kita ini tetap berpegang teguh pada kebenaran, kita santai. Dan alhamdulillah banyak dulur-dulur setelah ngobrol kan akhirnya paham. Jadi kadang orang itu lupa bahwa namanya ilmu Esa ini ilmu jujur. Nah, ilmu jujur ini kelihatannya gampang diucapkan, tapi prakteknya sulit. Mohon maaf, saya tidak akan ngomong ADART segala macam. Saya sebenarnya tidak terlalu senang ngobrol seperti itu. Karena waktu dulu saya diminta bikin ya konten oleh tim Humas, saya sampaikan di sini di dalam ini juga. Bila mana hukum tidak bisa menyelesaikan permasalahan, terus organisasi juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan, kita kembali kepada tujuan kita berkumpul, yaitu persaudaraan. Dan jujur saya sendiri tuh heran kepada para sesepuh itu yang bisa merancang mukadimah itu sudah bisa memprediksi gitu. Alinea terakhirnya ditutup dengan sekedar syarat bentuk lahir disusunlah organisasi persaudaraan Setyati Batik. Sekedar syarat bentuk lahir. Artinya ini bukan hal yang utama. Di bukunya Pak Jendro Darsono itu tertulis organisasi bukan hal yang prinsip. Esa pernah berkembang tanpa organisasi. Artinya kalau organisasi itu malah merusak persaudaraan, akan membuat sekat. Nah, ya mending kita tidak usah ngomong organisasi. Yang penting persaudaraannya terjaga. Jadi kadang yang terjadi sekarang ini adalah kita ego, kita terlalu saklek sebagai organisasi. Lupa bahwa marwah kita ini sebenarnya marwah persaudaraan. Kita terjebak pada nang-nangan. Menang aku, bener aku. Padahal tidak ada kebenaran mutlak di diri manusia ini. Setiap orang pasti punya salah. Itu takdir manusia, punya salah dan lupa itu takdir. Makanya kemarin ya solusi bagi kesejahteraan sebenarnya kumpul. Tidak ada solusi yang lain kecuali hanya kumpul ngobrol. Ini baiknya bagaimana. Orang kalau punya, ya mohon maaf sama kalau tidak ada kepentingan mau ketemu tuh enak. Mas Lanjar ketemu saat itu piyambaan, terus lu Mas Bagus kok piyambaan, lu ini Mas Lanjar nggak usah nih piyambaan, biasa sendirian nggak ternikah. Pertemuan berikutnya dalam para ngajak rincang nopo mboten, bisa ngajak Mas Jarwo, ini Mas Lanjar. Jadi dari pertemuan kecil akhirnya bisa membuka wajahnya lebih luas. Jadi kayak mohon izin Mas Lanjar menyampaikan desa Trati ini kan simpel kan. Karena ini ajaran jujur, berarti kalau ada salah pun harus segera minta maaf. Karena hati itu kalau nggak jujur, mesti nggak pede, nggak tatap. Nah begitu kalau udah nggak tatap, mesti gelisah. Setiap yang berbeda pandangan dianggap sebagai lawan. Padahal tidak seperti itu di desa itu. Jadi istilahnya apa? Lawan diskusi ini pasti akan menghasilkan satu keputusan yang baik, bukan musuh ya. Kalau musuh itu kan selamanya. Nah makanya dengan Mas Lanjar ketemu ngobrol akhirnya gitu. Jadi kalau ada kelebihan kekurangan ya kita padukan bareng-bareng. Yang pasti itu saya senangnya gini, jadi kalau ada dari rombongan, bahkan mohon maaf mungkin saksinya banyak, kalau ada yang dari pihak Mas Taufik mau jalan ke Padepokan atau ziarah, saya tidak pernah Mas Pripon, gak apa-apa. Jadi kalau pengen kejelasan silahkan main ke rumah. Nah pengen bukti saya tunjukkan bukti. Jadi kan tuduhannya kan macam-macam loh. Dulu itu bagus putra mahkota. Mas Tarmaji mau buat dinasti, mau ngasih aset. Nah, sekarang kenapa orang-orang yang dulu ngomong seperti itu tidak pernah minta maaf gitu kan ya? Padahal kan tidak terbukti semua kan itu. Yang pasti tidak boleh ada kezaliman di desa Trati. Itu yang pasti. Kalau ada kezaliman, ya pasti alam akan berbicara lain. Karena kita sama-sama sederajat di hadapan Allah, itu tidak ada bedanya. Hanya niat baik kita itu yang akan menjadikan kita berbeda. Makanya saya senangnya itu di sini di forum ini tuh ya kita punya niat yang baik yang sama.
kebetulan juga kita dididik untuk mengarah menjadi orang yang baik, dan semoga tujuan baik ini diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Ngaten nggih Mas Lanjar. Jadi nek sing salah gak gelem ngakoni salah, ya sudah ditinggal saja. Yang penting kita kumpul desa ini menjalin paseduluran, ya syukur paseduluran di dunia maupun nanti di akhirat. Santai kok. Betul. Mas Lanjar mau nambahin, monggo Mas. Santai ini, mumpung ini nanti saya diminta oleh rekan-rekan dari Humas ini kan. Mumpung ketemu sama Mas Eko jauh-jauh dari Pontianak, mungkin ada yang mau ditambahkan gitu. Ya, saya pun juga silaturahmi, saya pernah hubungan teleponan sama, bahkan saya suan tempatnya, rumahnya Mas Gimbong. Tuh, saya udah bicara sama Mas Gimbong bicara sama saya, Mas, saya pun mau melebur Mas, kalau semuanya juga melebur, kita buka lembaran baru. Jadi untuk SA itu ya PSHT ya tetap PSHT, nggak ada yang ngalor ngidul, itu nggak ada. Artinya dalam arti sekarang ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim diri kita itu paling benar. Ya kalau boleh disampaikan, tidak semua yang ikut madu itu baik. Pun demikian juga tidak semua yang ikut Jakarta ini tidak baik. Makanya yang tidak baik ya biarkan ditinggal saja, tapi yang baik ini mari kumpul, kan kayak gitu. Jadi kita ini kembali ke niat awal lah, bahwa kita ini ikut Esa Trate itu untuk persaudaraan, bukan yang lain, bukan golek jabatan, golek apa, kan kayak gitu. Jadi simpel lah. Jadi orang itu orang itu dinilai di Esa Trate bukan karena yang lain, tapi kemanfaatan kita bagi orang lain. Betul. Itu nilai diri kita. Itu kalau ajaran Esa Trate yang saya terima. Gitu. Mungkin Mas Lanjar mau menyampaikan? Iya, saya mungkin penekanan aja. Oke. Monggo niki santai niki. Saya sangat bahagia sekali dan saya bangga dengan PSHT ini. Jadi saya mohon lestarikanlah budaya-budaya daripada PSHT ini, yang namanya persaudaraan, yang namanya saling mengakui kebenaran, saling tabayun, semua ajaran-ajaran STT semua sudah sesuai dengan ajaran Allah lah. Dan saya sudah meyakini, saya sudah mungkin di antara dulur-dulur yang hadir sini mungkin paling tinggi nilai umurnya saya. Dan saya sudah merasakan dengan Esa Trate itu saya sangat bahagia sekali. Itu perjalanan hidup itu bisa mudah sekali kalau kita benar-benar melaksanakan Esa Trate. Jadi seperti contohnya yang sekarang ini, bagi saya ini taskis ini bagi kita nih Esa Trate ini. Kayaknya kita ini sedang diuji sama Allah, bahwasanya kita ini ada kegaduhan ini. Bisa menyelesaikan enggak? Karena tema yang sudah kita angkat itu adalah persaudaraan. Contoh aja nih dalam Esa Trate, kalau kita mau melakukan sparring. Pertama kita salaman, gimana? Setelah salaman berantem, dagduk, ada yang kena kepalanya, ada yang kena badannya dan sebagainya. Kita selesai salaman lagi. Jadi tidak ada apa-apa, tidak ada permusuhan setelah itu. Mas, tidak ada kita sampai musuh abadi itu tidak ada. Jadi kita ini persaudaraan. Gitu. Berarti termasuk kata Mas Lanjar, kalau ada yang pernah merusak rumahnya, ya paling tidak ya minta maaf ya, tidak boleh masuk yang lalu biarlah berlalu, tapi berarti harus minta maaf Mas Lanjar. Kalau nggak minta maaf ada hukum yang lain. Nah, kan ada hukum pidana, hukum negara, ya itu harus kita laksanakan. Jadi jangan merasa bahwasanya orang Esa Trate itu ya benar semuanya, enggak. Kalau dia nggak mau minta maaf, nggak mau bersalaman, itu ada hukumnya, hukum nasional yang berlaku. Jadi sekitar cerita ini cerita monggo. Jadi cerita dulu waktu Padepokan itu di demo, Padepokan dirusak waktu Mas Maji masih juga. Ada beberapa utusan itu ke rumah, kebetulan saya dampingi. Saat itu menyampaikan, wonten apa Dik? Niki Was, wonten sing wigati sekedhik.
nopo nih, apa itu kan, nggih video. Nah, ya sudah, video saya terima, tapi mohon maaf tidak saya tonton. Ini penyampaian dalam bahasa Jawa, cuman ini saya terjemahkan bahasa Indonesia. Jadi banyak dulur-dulur itu dari cabang itu minta saya untuk menghukumkan pelaku pengrusakan padepokan dengan dalih beragam. Tapi sampaikan saja ke dulur-dulur itu, saya tidak akan melaporkan, tidak akan memperkarakan secara hukum. Bagaimanapun juga itu adik-adik saya, yang bertanggung jawab mengesahkan adalah saya. Ya saya anggap saja belum mengerti Eza ini apa. Ya sudah. Jadi yang saya tangkap di situ, nilai persaudaraan itu lebih besar. Jadi nilai persaudaraan ini lebih utama untuk dijaga daripada sekedar untuk menghukum seseorang. Makanya Mas Lanjar waktu diskusi di rumah, kenapa kok Madiun tidak bertindak secara hukum itu, ya karena Madiun itu masih menjaga ajaran ojo sampai ini nanti menimbulkan dendam atau apa kan kayak gitu. Jadi marwahnya persaudaraan yang akan dijaga gitu. Terus jadi ya itulah Madiun Mas. Mas Lanjar ya. Jadi kita maju mundur kan, bahkan itu sekedar hanya mungkin teguran saja. Terlebih kalau ada apa-apa kan ada biasanya kalau pengaduan kan pasti ada mediasi. Kalau mediasi selesai ya sudah. Nah harapannya ini mungkin dalam skala lebih luas di ngobrol-ngobrol ini juga mengarah ke hal tersebut. Kita mencari yang terbaik gitu. Ngaten Mas Lanjar. Ikhtiar kita bersama ngaten. Mungkin Mas Eko ini jauh-jauh saking Pontianak yang malam ya, ini. Saya hubungan dengan Kang Mas Tarmaji itu sebetulnya udah lama juga. Jadi mulai dari 92, 93, terus saya 96 itu merintis Malaysia. Di Malaysia itu atas izin dengan Mas Tarmaji. Di situ saya pendekatan dengan wilayah sana dari Sarawak Malaysia. Saya ketemu dengan rumput silat sana. Ya risikonya ya pertama-tama memang ya berat istilahnya, dan tujuan saya untuk mengembangkan di Malaysia itu sebetulnya banyak saudara-saudara kita yang merantau di sana. Dia juga sebagai TKI, bagaimana untuk kita perlindungan kita untuk supaya kalau ada apa-apa itu ada yang melindungi itu. Jadi saya dengan pihak kepolisian dari Malaysia kita ada hubungan baik. Saya masuk ke konsulat, di konsulat diterima dengan baik. Ya akhirnya saya berjanji dengan Mas Tarmaji waktu itu, gimana Mas kita akan pertemuan dengan rumpun silat Sarawak sama dengan kepolisian. Ya udah kita atur aja tanggalnya. Itu saya sama-sama dengan Mas Maji ke Malaysia sehingga kita ada MOU di situ, kesepakatan kita bisa diterima masuk sampai sekarang istilahnya untuk kegiatan di Malaysia. Berarti Isatrat itu di mana ya, bisa diterima. Di situ langit dijunjung. Ya. Ya kadang-kadang itu. Jadi saya sendiri dengan Mas Bagio SE sampai saya waktu 93 saya ditawari untuk ke tingkat 2 istilahnya, saya nggak mau Mas, hati saya belum siap. Nah bolak-balik saya ditawarin terus sampai Mas Maji sendiri pun ya nawarin saya udah mangkat anak Madiun. Ya sampai saya pun nikahkan anak saya pun bapak pun hadir rawuh di Pontianak. Begitu saya datang ke Madiun. Ya itulah, jadi saya pun juga pada waktu itu terus ada yang mengistilahkan saya, ini putra kinasih Mas Maji ini. Karena saya runtang-runtung sama Mas Maji waktu itu, ya kemanapun istilahnya. Waktu itu terus juga ada permintaan dari Jakarta untuk mengesahkan siapa dulu. Kalau nggak salah isunya Pak Jokowi minta disahkan. Di Jakarta waktu itu Mas Maji udah kencanan sama saya, Mas ini pengesahan di Pontianak tanggal sekian, langsung kita berangkat ke Malaysia. Langsung ditinggal di Jakarta yang itu. Kalau mau disahkan ya datang ke Padepokan, karena unsurnya dari Padepokan di Madiun ya datanglah Madiun.
Jadi nggak mau Mas Maji istilahnya ngesahkan, oh kok sana pejabat didatangi ngesahke di daerahnya, itu enggak. Mboten ngerso Mas Maji. Dan yang saya ikutin Mas Maji itu apa? Taatnya untuk sholat itu, yang di dalam bis pun perjalanan waktunya sholat ya dia tayamum untuk anu. Saya ikutin itu. Jadi untuk ya contoh-contoh Mas Maji itu sering saya, ya karena saya hubungan dekat, kadang-kadang jam 3, jam 4 itu kadang-kadang teleponan sama saya gitu. Pagi dan Mas Maji itu setiap malam jam berapapun ditelepon tetap diangkatnya gitu. Jadi nggak ada istilah nolak untuk telepon itu, nggak ada ya. Itu mungkin Mas Danar mau menyampaikan lagi. Jadi saya menambahkan yang pertama, kata kunci dari menyelesaikan persoalan di PSHT itu satu, silaturahim dan saresean seperti ini dengan mendudukkan rasa persaudaraan, seduluran, itu yang utama. Ketika itu dipahami dan dijalankan oleh semua pihak, tentu PSHT ini akan menjadi guyub rukun. Dan ibarat kita punya rumah sendiri, ya membicarakan tentang persoalan dari rumah itu ya jangan di rumah yang lain. Saya jadi bisa memahami betul ini. Jadi kalau ibaratnya bapak ibu bertengkar, jangan dibawa ke rumahnya Pak RT, jangan harus diselesaikan di rumah. Di rumah sendiri itu akan tidak akan banyak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dan bisa mewujudkan guyub rukun itu. Terlebih kalau orang tidak pernah ngurusi, tahu-tahu ngurusi Satrate, merasa paling benar. Jadi kadang gini Mas Lanjar, yang kami alami itu kan pada bapak dulur-dulur yang main ke Madiun itu kan cerita bahwa ada omongan lah, kayak saya mungkin kayak istilahnya mungkin janji Satrate akan dikelola secara profesional, modern, gitu, pelatih akan dibayar gitu. Terus ada yang tanya kepada saya cuma jawabnya simpel juga, Mas, tunjukkan kepada saya organisasi yang katanya dikelola profesional, modern, pelatihnya dibayar, yang besarnya melebihi Satrate. Dan rata-rata tidak bisa jawab. Loh, berarti cara-caranya Satrate ini yang mengedepankan cara-cara tradisional, mengedepankan keikhlasan berbuat bagi orang lain, terbukti lebih berhasil. Berarti yang patut dijaga apa? Keikhlasan. Keikhlasan akan melahirkan persaudaraan. Tapi kalau sudah punya kepentingan, wah ini baju sakral harganya sekian, kalau saya sekian, itu hitung-hitungan pasti tidak akan ketemu, akan merusak persaudaraan akan di situ. Betul. Yang pasti para sesepuh perintis itu lebih berpengalaman, lebih matang daripada kita ini, Mas. Kalau dari sekarang nih kok ada isu apa itu pelatih mau dibayar dan lain sebagainya, justru itu menurut saya itu justru merusak, menyimpang daripada apa yang sudah ditanamkan oleh para sesepuh dan perintis itu. Barangkali kalau dari awal para pelatih itu dibayar dan lain sebagainya, Satrate tidak akan bisa sebesar ini. Nanti rebutan siswa berarti. Nah, betul. Jadi rebutan itu nanti. Ya, alhamdulillahnya para pelatih itu masih jaga. Jadi, Dek, nanti tolong Satrate dikembangkan. Iki pengabdian. Dan berarti kan keikhlasan. Betul. Otomatis pengurusnya pun juga harus menjaga keikhlasan. Harus, betul itu. Ya, karena ini semua pengabdian bersama gitu kan. Jadi ini harus dijaga. Dulu almarhum Mas Tarmaji pernah menyampaikan begini, yang saya khawatirkan nanti suatu ketika Satrate tergelincir dan akan naik lagi bila ketemu orang yang ikhlas. Artinya keikhlasan ini akan menjadi PR di Satrate, karena melihat masa yang besar, ada punya kepentingan, banyak kepentingan apapun lah, sehingga keikhlasannya ini tidak ada. Kalau keikhlasan tidak ada, antar saudara pasti akan curiga, akan merasakan uduh, lo kok dia dapat, saya nggak dapat, dia dapat lah. Akhirnya ini rusak persaudaraan. Ini yang ini PR sebenarnya. Jadi sama seperti ini, Satrate kan munculnya suudon, curiga, karena mungkin non sewa ada kepentingan. Tapi kalau tidak ada suudon, kita bisa ngobrol enak, santai.
oh ternyata praduga ini ternyata tidak benar. Ngaten nggih Mas lanjut. Ya wow, tadi yang di awal kita sampaikan dulu Medion katanya kaku, kolot, susah diajak ngobrol. Betul. Ternyata semua terbantahkan. Terbantahkan itu Mas. Sehingga kalau ada yang kaku seperti itu berarti dia patut dipertanyakan keesaannya atau pemahamannya terhadap esa. Iya, betul. Ya, hal-hal banyak yang dilakukan dengan cara-cara yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan ajaran, termasuk akan memberikan gaji bagi para pelatih. Itu sebenarnya kalau kita telusur lebih dalam, itu hanya sebagai upaya untuk mencari dukungan, memberikan iming-iming dalam tanda kutip itu. Berarti janji kampanye nih. Nah, jadi seperti itu, tapi tanpa disadari itu adalah awal dari kerusakan selanjutnya. Nanti akan muncul persoalan yang lebih besar. Itu. Jadi warga Esa Trate yang seharusnya pengabdian, pamrihnya bukan pengabdian lagi, tetapi mencari bayaran itu tadi, Mas. Nah ini di sini ya yang akan merusak ajaran itu sendiri. Gitu. Berarti forum ini juga sepakat bahwa kita akan menjaga pengabdian tadi. Sepakat, Mas. Sangat sepakat. Kalau ndak sepakat, non sewu. Kang Mas Eko ini jauh-jauh dari Pontianak. Tiket sendiri ya Mas Eko. Iya. Dengan Mas Lanjar juga tiket sendiri. Mas Lanjar juga demikian sama. Apa tahu yang dipikirkan PSHT, bukan bagaimana persaudaraan ini bisa utuh. Betul Mas. Tapi ya banyak juga isu yang mengisukan bahwa itu mau cari jabatan dan lain sebagainya. Jadi saya ya tersenyum saja. Ini mungkin Mas Lanjar juga ada. Mas Lanjar menyampaikan ke kami, Mas Danar. Mas Lanjar tidak minta apa-apa. Ngatain nih Mas. Betul. Jadi hanya mau pengen Esa Trate guyub rukun sama seperti itu. Betul Mas. Ya, saya tahu persis non sewu, sering diskusi dengan beliau Kang Mas Lanjar itu. Jadi berpikirnya ya PSHT bukan yang lain-lain. Berarti kalau yang menghalangi istilahnya arah ke arah kebaikan yang menjaga paseduluran ini patut diduga yang akan kepentingannya terganggu. Betul. Atau mungkin dia persaduran ini rukun, guyub rukun, dia tidak akan mendapat tempat. Nah, biasanya ini yang menjaga akar konflik ini terus terjadi. Betul Mas ya. Jadi makanya kalau kita sepakat bahwa persaudaraan ini yang utama, ya berarti kita harus urai permasalahan satu persatu. Nyata nih. Ojo sakok-sakok kan.